Roma pasal 8 ayat 9 sampai ayat yang ke-17. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu, tapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Ayat 12. Jadi saudara-saudara, kita adalah orang berhutang, tapi bukan karena daging supaya hidup menurut daging. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Ayat 14, semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Saya percaya bahwa Roh Kudus adalah pribadi ketiga dari Allah. Dan Ia ada di tengah-tengah dunia ini. Senantiasa hadir di tengah kumpulan orang percaya. Bahkan Roh Kudus berdiam di dalam hati setiap orang percaya. Amin. Berapa banyak saudara yang percaya bahwa Roh Kudus diam dalam saudara? Sekalipun tidak terlihat oleh mata, suaranya tidak terdengar oleh telinga mungkin. Beberapa orang mendengar suara Tuhan. Beberapa orang dengar Tuhan bicara oleh telinganya. Dan beberapa orang mendengar arahan Tuhan. Sekalipun mungkin kita tidak mendengar suaranya dengan telinga kita. Bahkan terkadang kehadirannya pun tidak terasa. Tapi percayalah, bahwa penyertaan dan perlindungan Roh Kudus selalu tersedia bagi orang percaya. Efesus 1 ayat 13 sampai 14. Kitab Efesus 1 ayat 13 sampai 14 berkata, di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Ayat 14 berkata, dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya. Jadi Roh Kudus itu merupakan garansi, jaminan saudara dan saya untuk kita menerima, memperoleh semua janji-janji Allah. Yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuliakan kemuliaannya. Tadi katakan di atas bahwa kita menjadi ahli waris, menerima legacy, menerima warisan ketika saudara dan saya mau membangun yang namanya atau hidup intim dengan Roh Kudus. Roh Kudus akan menolong saudara, dan Roh Kudus adalah meterai yang Allah berikan kepada setiap orang percaya, menjadikan kita, menandakan kita menjadi milik kepunyaan Tuhan. Ketika kita dibaptis Roh Kudus, maka Tuhan memeteraikan kita menjadi milik kepunyaannya. Tujuannya adalah supaya iblis tidak bisa sembarangan mengusik kehidupan orang percaya. Jadi ketika Bapak Ibu dibaptis Roh Kudus, satu neraka akan serang kita. Tapi saudara dan saya, Alkitab katakan begini, kalau iblis ingin mencobai orang percaya, mencobai saudara yang dibaptis Roh Kudus, dipenuhi Roh Kudus, maka dia harus izin dulu kepada Tuhan. Dan Tuhan sendiri akan mengawasi jalannya pencobaan tersebut, seperti yang terjadi pada Ayub. Setan datang minta izin kepada Tuhan, bahwa izinkan aku mencobai Ayub dan mengambil semua harta yang ada padanya, dan dia akan mengutuki engkau. Lalu Tuhan izinkan, Tuhan berkata boleh, tapi nggak boleh sentuh nyawanya. Dan ketika setan mencobai Ayub, mengambil hartanya, membunuh 10 anaknya, dan membuat Ayub sakit dari ujung kepala sampai ujung kaki, kena kusta seperti itu,
kena penyakit yang aneh seperti itu. Tuhan mengawasi dari awal sampai akhir. Ayub penulis dari Ayub pasal pertama sampai Ayub pasal ke-42 itu kurang lebih 7 tahun, saudara. Ayub mengalami sebuah ujian selama 7 tahun. Dan Tuhan izinkan itu, Tuhan awasi dari awal sampai akhir. Kenapa? Karena Ayub pasal pertama dikatakan Ayub saleh, jujur, takut akan Allah, menjauhi kejahatan. Ayub gak lakukan dosa. Dan setan cemburu dengan itu. Tapi ingat baik-baik, kalau saudara dan saya dibaptis Roh Kudus, intim dengan Roh Kudus, maka setan akan mencobai saudara. Setan akan minta izin kepada Tuhan untuk mencobai kita. Tapi ingat, ada jaminan Tuhan mengawasi jalannya pencobaan tersebut seperti yang terjadi pada Ayub. Saya percaya bahwa Alkitab berkata, jika Allah di pihak kita, siapa yang menjadi lawan kita? Amin. Enggak ada yang bisa menjadi lawan saudara dan saya ketika Allah ada di pihak kita. Mulut singa dikatupkan. Ketika Daniel dilemparkan ke dalam gua singa, Tuhan mengirimkan malaikatnya mengatupkan mulut singa. Dapur api didinginkan. Wow, ketika Sadrak, Mesak, Abednego dilemparkan ke dalam dapur api, Tuhan tidak menurunkan suhunya atau tidak mematikan apinya. Tuhan izinkan mereka masuk ke dalam api. Tapi Tuhan mendinginkan apinya. Bukan lagi mereka terbakar, tapi wisata dalam api. Orang-orang yang mengikhtiarkan kecelakaan, Alkitab katakan, yang mau melemparkan Daniel ke dalam gua singa, justru mereka yang dilemparkan ke dalam gua singa. Oh, orang-orang yang mengikhtiarkan kecelakaan harus menanggung akibat dari perbuatannya. Kalau Bapak Ibu intim dengan Roh Kudus, jangan pernah balas orang yang berbuat jahat dengan kita, membalas kejahatan dengan kejahatan. Jangan iri ketika Anda lihat ada orang yang sukses lebih dulu dari Anda. Jangan iri ketika Anda lihat ada orang yang diangkat lebih tinggi dari saudara. Jangan iri ketika Anda lihat sepertinya orang lain pintunya dibukakan, sekalipun dia tidak percaya kepada Tuhan. Saya beritahukan ini kepada saudara, orang yang berlutut di hadapan Tuhan akan sampai lebih dulu dari orang yang berjalan 10 tahun sukses lebih dulu dari Anda, yang posisinya lebih tinggi dari Anda. Orang yang berlutut di hadapan Tuhan akan berdiri di hadapan raja-raja. Orang yang berlutut di hadapan Tuhan akan sampai di gunung lebih dulu daripada orang yang sudah berjalan 5-10 tahun lebih dulu. Tersedia pembelaan Tuhan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan tidak perlu takut dengan keadaan dunia saat ini. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan, bahkan di tengah keadaan yang tidak ada jalan keluar sekalipun, jangan pernah khawatir, jangan pernah takut, jangan Bapak Ibu dan saya mengalami ketidakpercayaan. Belajarlah percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan yang pegang kendali atas segala sesuatu. Orang yang intim dengan Tuhan itu tahu detak hatinya Tuhan. Roh Kudus akan meluputkan setiap orang yang hatinya melekat kepadanya dari setiap mara bahaya. Amin. Ketika Bapak Ibu bangun pagi dan berdoa, Tuhan, pimpin seluruh hidupku, atur langkahku. Maka mungkin Anda tidak mendengarkan arah suara Tuhan. Bagaimana langkah-langkah saudara. Tapi mulailah jalani hidup saudara. Mulai lakukan pekerjaan dengan benar, dengan jujur, dengan takut akan Allah. Mulailah membangun hidupmu sesuai dengan firman Tuhan. Maka di tengah-tengah Anda sedang melangkah, Tuhan akan pimpin langkah saudara. Tuhan akan menyingkirkan kita dari mara bahaya, dari tipu daya setan, dan membawa kita ke dalam jalan kemenangannya. Karena itu setiap orang percaya harus mempunyai hubungan yang intim dengan Roh Kudus. Dan keintiman dengan Roh Kudus hanya bisa terjadi ketika yang pertama, kita memiliki kesadaran dan kerinduan akan Roh Kudus. Karena kenyataannya ada banyak orang yang gak sadar bahwa Roh Kudus ada setiap waktu bersama-sama dengan dia. Jadi bagaimana supaya kita memiliki hubungan yang intim dengan Roh Kudus? Kesadaran, kita harus memiliki kesadaran dan kerinduan akan Roh Kudus setiap waktu, setiap saat dalam hidup kita. Sadar bahwa Roh Kudus adalah pribadi yang tinggal di dalam hati kita. Dan ia selalu ada bersama dengan kita. Amin. Ada kalanya kita bisa dengarkan suaranya yang lembut. Ayo berdoa. Ayo baca Alkitab. Ayo ibadah. Ayo ikut ibadah healing and prophecy. Ayo datang ibadah minggu. Ayo doa pribadi. Itu bukan suara setan. Itu pasti suara Roh Kudus. Suaranya lembut, membawa damai sejahtera. Kita bisa mematikan suara itu
dengan mengalihkan hati kita, pikiran kita kepada hal-hal yang lain. Dan lama-lama suara itu akan lama-lama padam dalam roh kita. Tapi ketika kita mengikuti suara itu, maka suara itu membawa kita kepada damai sejahtera, kepada kekuatan, kepada jalan keluar, kepada penghiburan. Jangan pernah mengabaikan Roh Kudus seolah-olah dia tidak ada. Tiap hari Tuhan bicara kepada kita. Dan tidak semua orang mendengarkan suara Tuhan. Tapi kalau kita punya telinga rohani, kita bergaul intim dengan Tuhan, maka kita tidak mengabaikannya. Kita mau mendengarkan suara Roh Kudus. Ada kalanya Tuhan bicara kepada kita melalui pengkhotbah, pembicara. Ada kalanya Tuhan bicara kepada kita melalui suami atau istri. Ada kalanya Tuhan bicara kepada kita pakai anak-anak kita. Ada kalanya Tuhan bicara kepada kita melalui teman pelayanan kita, rekan teman saudara kita, rekan bisnis kita, untuk bicara mengingatkan kita tentang apa yang akan terjadi, tentang pilihan-pilihan yang kita ambil. Tapi banyak kali kita menganggap itu berlalu begitu saja. Kita menganggap itu tidak penting. Padahal itu cara Tuhan menyampaikan, memakai orang lain menjadi perpanjangan tangannya untuk menolong kita. Jangan pernah mengabaikannya seolah dia tidak ada. Layaknya seperti orang lagi dating, lagi pacaran, yang selalu ingin bertemu sang pujaan hati. Sekalipun kita bertemu, tidak banyak kata yang diucapkan. Tapi dengan berada di dekatnya, sudah membuat hati saudara dan saya senang dan tenang. Bikin hidup lebih hidup. Orang berkata, bikin hidup lebih hidup. Bikin hidup lebih hidup bukan dengan alkohol. Bikin hidup bukan dengan memakai narkoba. Bikin hidup lebih hidup adalah ketika saudara dan saya membangun keintiman dengan Roh Kudus. Ketika kita punya kedekatan dengan Roh Kudus, berdoa dengan bahasa roh, mau mendengarkan arahan Tuhan, selalu mengingat dan merindukan pribadi Roh Kudus, maka keintimannya dengan Tuhan akan terbangun. Keintimannya dengan Roh Kudus memberikan rasa sukacita dan damai sejahtera di tengah-tengah situasi yang buruk sekalipun. Hari ini kalau kita ada dalam pergumulan, maka bangunlah keintiman dengan Roh Kudus. Banyak berdoa, Bapak Ibu. Situasi ke depan, hari-hari ke depan semakin tidak menentu. Akan terjadi peperangan di mana-mana. Akan terjadi sampar. Akan terjadi gempa bumi. Akan terjadi banjir. Akan terjadi keadaan-keadaan dunia yang Bapak Ibu dan saya akan lihat di handphone Bapak Ibu. Dan itu akan membuat manusia akan penuh dengan ketakutan dan kekhawatiran. Tapi orang yang intim dengan Roh Kudus, lama-lama akan menjadi kuat, penuh sukacita, penuh dengan damai sejahtera, di tengah-tengah situasi yang buruk sekalipun. Tuhan akan menjaga saudara, ketika saudara bergaul intim dengan Roh Kudus. Jadi hal yang pertama adalah kesadaran dan kerinduan akan Roh Kudus, harus kita bangun setiap waktu dalam hati kita. Hal yang kedua, bagaimana kita membangun keintiman dengan Roh Kudus. Kita harus memiliki suatu tekad atau keteguhan hati untuk memelihara keintiman dengan Roh Kudus. Kita harus memiliki sebuah motivasi, memiliki kesadaran akan diri kita bahwa kita nggak mampu, memiliki semangat, memiliki tekad untuk memelihara keintiman dengan Roh Kudus. Biasanya kesibukan membuat sebuah hubungan menjadi renggang. Benar Bapak Ibu ya? Sibuk kerja, kita sibuk. Hari ini orang sibuk main handphone. Sekalipun sudah selesai kerja, orang sibuk main handphone. Ada istilah yang dekat semakin jauh, yang jauh semakin dekat katanya. Tapi saudara yang lagi natap saya tidak seperti itu. Yang dekat semakin dekat, yang jauh ya tetap jauh. Ya. Dulu kalau belum ada WhatsApp, kita harus telepon saudara di luar negeri, interlokal, bayarnya mahal. Sekarang ini by WhatsApp, telepon bisa setiap saat. Kesibukan membuat sebuah hubungan menjadi renggang. Ketika suami istri dan anak-anak sibuk dengan urusannya masing-masing, sehingga waktu untuk berkumpul dan berkomunikasi sangat kurang. Dan untuk menjaga keintiman diperlukan sebuah tekad, saudara. Amin. Untuk menjaga keintiman diperlukan sebuah usaha dari masing-masing pribadi yang berhubungan. Kita nggak bisa hidup sendiri. Kita hidup butuh orang lain. Anda mau terbang dari satu kota ke kota lain, kita butuh ada orang yang nyupir kita. Kita butuh ada yang jadi pilot ketika kita naik pesawat terbang. Kita butuh kereta api. Kita butuh ada konduktor yang di dalam kereta api untuk membawa kita sampai di tujuan. Kita butuh orang lain.
Kalau kita pergi ke rumah makan, kita butuh ada koki yang masak enak untuk kita makan makanan yang kita suka. Kita butuh orang lain, kita nggak bisa hidup sendiri, Bapak Ibu. Sama halnya, keintiman dengan Roh Kudus harus dipelihara dengan tekad dan usaha untuk selalu melibatkan Roh Kudus setiap waktu. Alkitab katakan bahwa ketika kita andalkan kekuatan sendiri, kita jadi orang terkutuk. Tapi kalau kita mengandalkan Tuhan, kita jadi orang yang diberkati. Amin. Yeremia 17 ayat yang kelima, Alkitab katakan begini, terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatan sendiri. Tapi ayat yang ketujuh berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Karena itu saya mau arahkan Bapak Ibu, tetaplah menjalin komunikasi dengan Roh Kudus. Kita harus punya waktu pagi untuk berdoa. Kita punya waktu pribadi doa dengan Tuhan. Jangan cuma didoakan hamba Tuhan saja. Kemudian kita nggak punya waktu pribadi dengan Tuhan. Jangan cuma didoakan suami aja, kemudian istri nggak punya waktu pribadi dengan Tuhan. Jangan cuma didoakan orang tua saja, kemudian anak-anak nggak punya waktu dengan Tuhan. Jangan cuma hanya didoakan oleh orang-orang yang dikaruniakan karunia-karunia khusus, lalu kita nggak membangun keintiman dengan Tuhan. Tapi Tuhan mau supaya saudara dan saya menjalin komunikasi dengan Roh Kudus. Karena Roh Kudus itu adalah roh doa, yang ketika Bapak Ibu dan saya membangunnya, maka kita menjadi orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Amin. Salah satu tujuan Roh Kudus adalah tinggal menetap dalam hati orang percaya. Dalam hati orang percaya, terlibat dalam semua bidang kehidupan kita. Ketika Roh Kudus ada dalam hati kita, ya, maka Roh Kudus yang akan memimpin seluruh hidup kita. Roma pasal 8 tadi Alkitab berkata bahwa ketika kita dipimpin oleh Roh, maka kita adalah anak-anak Allah. Berapa banyak Bapak Ibu yang anak-anak Allah? Berapa banyak kita yang adalah anak Tuhan? Kalau kita bilang kita anak Tuhan, maka kita dipimpin oleh Roh Kudus. Kita mengenal Roh Kudus, intim dengan Roh Kudus. Roh Kudus nggak ada, kita nggak lihat wajahnya, kita nggak bisa lihat kehadirannya, tapi dia benar-benar real, dia benar-benar ada. Dia benar-benar pribadi yang akan menuntun kita ke dalam seluruh kebenaran. Hal praktis yang harus dilakukan orang percaya untuk membangun keintiman dengan Roh Kudus dan hidup di bawah pimpinannya adalah menyediakan waktu pribadi untuk berdoa, untuk memuji, untuk menyembah Tuhan. Gereja yang bertumbuh adalah adalah jemaat yang punya waktu pribadi berdoa. Gereja yang bertumbuh adalah gereja yang punya jemaat yang suka memuji, menyembah Tuhan. Kita nggak hanya menyembah Tuhan ketika kita datang di ibadah seperti ini, tapi kita menyembah Tuhan pribadi, kita punya waktu-waktu pribadi dengan Tuhan. Karena kita punya keintiman dengan Roh Kudus. Kita bisa mendengarkan suara Tuhan. Kita bisa mendengarkan arahan Tuhan. Kita bisa peka dengar suara Tuhan. Itu berarti Bapak Ibu punya keintiman dengan Tuhan. Dan keintiman dengan Roh Kudus pasti akan menghasilkan buah roh. Galatia pasal 5, buah roh adalah kasih, sukacita, dan sejahtera, kesabaran, kebaikan, kemurahan, bahkan sampai penguasaan diri, kelemah lembutan dan penguasaan diri. 9 buah roh. Kalau kita intim dengan Tuhan, orang akan lihat kita penuh kasih, kita sabar, kita lemah lembut, bisa menguasai diri, kita panjang sabar. Orang akan lihat bahwa kita menjadi anak-anak Allah yang hidup, anak-anak Tuhan yang membawa kemuliaan Tuhan. Sehingga orang akan melihat, berkata bahwa kita ini adalah murid-murid Tuhan Yesus. Betul, doa bersama itu baik dan perlu untuk membangkitkan semangat kita dalam berdoa, tapi jangan pernah tinggalkan doa pribadi. Betul, ibadah bersama itu baik, tapi jangan pernah tinggalkan waktu baca Alkitab pribadi. Betul. Amin. Alkitab tidak melarang kita untuk kumpul bersama. Tapi Tuhan juga mau saudara dan saya membangun keintiman dengan Roh Kudus secara pribadi. Tadi saya mengilustrasikan bahwa seperti orang pacaran. Orang pacaran nggak mau rame-rame. Orang pacaran mau pribadi. Mau mengenal secara pribadi. Dalam keramaian kita sulit mendengar suara Tuhan. Tapi ketika kita berdoa seorang diri, ketika kita datang dan mencurahkan isi hati kita kepada Tuhan, maka Roh Kudus akan berbicara, memberikan tuntunannya kepada kita. Gereja Tuhan harus memiliki keintiman dengan Roh Kudus. Apalagi kalau kita sudah dibaptis Roh Kudus. Banyak berdoa dalam bahasa roh. Berdoa dengan akal budi, tapi juga berdoa dengan bahasa roh.
Dan Tuhan juga mau kita memuji dan menyembah Tuhan bersama. Itu baik, menyenangkan. Tapi keintiman dengan Roh Kudus akan terbangun ketika kita belajar untuk tetap memuji menyembah Tuhan dikala kita sendirian dan hanya berdua dengan Roh Kudus. Ketika kita terbukti keintiman dengan kita menjadi orang-orang Kristen yang kuat, menghadapi tantangan persoalan kita menjadi orang yang kuat. Ketika kehidupan terasa berat dan mulut ini sulit untuk memuji dan menyembah Tuhan, saat itulah kita harus berseru minta Roh Kudus menolong kita untuk tetap mengucap syukur, memuji, menyembah Tuhan. Melalui apa? Melalui pujian penyembahan. Kita harus naikkan pujian penyembahan. Bapak Ibu, kapan doa yang tepat? Kapan itu doa yang tepat bagi kita? Kapan waktu yang tepat untuk berdoa? Waktu tidak mau berdoa. Kapan waktu yang tepat untuk baca Alkitab? Waktu tidak mau baca Alkitab. Kapan waktu yang tepat untuk datang ke gereja? Waktu tidak mau ke gereja. Haleluya. Karena saat itulah Tuhan ingin bicara kepada kita, tapi setan buat kita malas. Yakobus 1 ayat 25 berkata, tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, Yakobus 1 ayat 25, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan dia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakan, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Tuhan mau kita menjalani hidup kekristenan itu bukan hanya sekedar datang ke gereja, tidak hanya sekedar datang ke healing and prophecy, tidak sekedar datang cuma berdoa, tapi sungguh-sungguh melakukannya. Alkitab katakan ujung-ujungnya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Untuk Tuhan itu, Bapak Ibu, kita nggak boleh asal-asalan, kita nggak boleh main-main. Kita harus datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Melayani harus sungguh-sungguh. Datang ibadah harus sungguh-sungguh. Berdoa harus sungguh-sungguh. Baca Alkitab harus sungguh-sungguh. Dan jangan pernah bosan atau berhenti untuk membaca Alkitab. Bacalah dengan sungguh-sungguh. Karena di dalamnya berisi perkataan Tuhan yang akan mengajarkan, memberikan nasihat kepada kita tentang segala hal yang harus dikerjakan di dalam kehidupan kita. Kalau Bapak Ibu dan saya butuh nasihat, maka firman Allah adalah roh nasihat yang akan menolong saudara dan saya. Kalau saudara dan saya tidak punya jalan, datanglah kepada firman, karena dia akan memberikan jalan kepada kita. Yohanes 1 ayat yang pertama berkata, dikatakan bahwa pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah sendiri. Ketika hari ini kita dengar firman, maka Tuhan sedang bicara kepada kita. Sekalipun nampaknya tidak masuk akal dan sulit untuk dilakukan, percayalah bahwa perintah Tuhan itu tidak mungkin salah. Mungkin belum masuk di akal saudara, tapi Bapak Ibu dan saya mau katakan, saya percaya, I believe. Saya percaya akan firman Tuhan. Orang yang percaya tidak akan pernah dipermalukan. Dalam membaca Alkitab, kita harus memiliki sikap hati yang mau percaya sekalipun tidak mengerti. Dan mau melakukan sekalipun sulit. Ketika kita baca Alkitab, lalu Anda lihat keadaanmu, persoalanmu yang begitu berat, pintu yang belum terbuka, tapi belajarlah untuk percaya, belajarlah untuk mengerti bahwa Tuhan sanggup menolong kita. Mungkin waktu kita datang dengarkan firman Tuhan, sepertinya Anda tidak mengerti, tapi minta Roh Kudus mengertikan itu bagi saudara. Ketika Anda baca Alkitab, Anda tidak mengerti, mau Roh Kudus adalah roh yang akan menuntun kita dalam seluruh kebenaran. Anda tanya Roh Kudus, maksud ayat ini apa ya Roh Kudus? Aku tidak mengerti, artikan kepadaku. Maka Roh Kudus akan membuka pikiran dan hatimu, kita akan mengerti firman Tuhan. Mari bergaul intim dengan Roh Kudus. Untuk itulah diperlukan pertolongan Roh Kudus, untuk kita bisa percaya dan melakukan firman-Nya. Nah, saya percaya, biarlah jemaat Tuhan yang datang malam ini memiliki kehidupan yang intim dengan Roh Kudus, yang selalu hidup di dalam pimpinannya. Yang pertama tadi adalah apa? Kesadaran dan kerinduan akan Roh Kudus. Yang kedua, memiliki tekad untuk memelihara keintiman dengan Roh Kudus. Mari bangun keintiman terus dengan Roh Kudus. Mari banyak waktu datang pribadi. Jangan hanya cuma didorong-dorong oleh orang tertentu, tapi datanglah dengan cinta, datanglah dengan hati, dengarkan arahan Roh Kudus, dengarkan kerinduan Tuhan, dorongan Roh Kudus, ikut apa yang Roh Kudus mau saudara lakukan, karena akan membawa kebahagiaan dan damai sejahtera di kemudian hari untuk kita. Tuhan memberkati saudara. Bapa di sorga, terima kasih untuk anugerah-Mu.
Terima kasih untuk kebaikan-Mu. Hamba sudah menyampaikan isian. Bicaralah kepada umat-Mu. Materaikan firman. Biarlah mereka memiliki keintiman dengan Roh Kudus. Biarlah mereka memiliki hati yang cintakan Tuhan, mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Biarlah mereka tinggal dalam kebenaran-Mu. Dalam nama Yesus, anugerah kebaikan Tuhan turun bagi mereka. Kekuatan Tuhan berikan kepada umat-Mu, supaya mereka punya waktu-waktu pribadi dalam membaca firman, merenungkan firman. Waktu-waktu untuk mereka datang ibadah di gereja. Waktu-waktu untuk mereka punya keintiman pribadi dengan Tuhan. Kalau mereka belum memiliki, Tuhan ampuni mereka. Tapi hari ini aku minta Roh Kudus tolong mereka. Dan bicara pribadi kepada mereka, supaya mereka datang kembali kepada Engkau, dan memiliki keintiman dengan Engkau. Hamba berdoa dalam nama Yesus. Anugerah Tuhan turun bagi mereka. Kekuatan Tuhan berikan kepada mereka. Dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Roh Kudus.